Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, atas kehadirannya pada acara malam hari ini di acara Jaringan Alumni Luar Negeri Nusantara. Jadi jaringan alumni luar negeri ini, Pak Gufron sekaligus mengenalkan, ini adalah organisasi yang dibentuk untuk mengumpulkan pelajar-pelajar Indonesia yang sudah kembali dari luar negeri. Saat ini ada sekitar 1.000 orang yang bergabung di dalam jaringan alumni luar negeri Nusantara. Organisasi ini berdiri sejak 2 tahun yang lalu, jadi umurnya masih muda, Pak Gufron, sekitar 2 tahun. Dan kita mengadakan serangkaian acara seperti ini, dialog, podcast, kemudian juga pengajian, dan kami juga ada program tentang membantu anak-anak di pelosok-pelosok yang kekurangan biaya pendidikan, Pak. Jadi kami ada program donasi untuk anak-anak sekolah yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Nah, jadi pada malam hari ini terima kasih atas kehadiran Pak Gufron, Bapak Wakil Ketua KPK pada acara dialog pada malam hari ini. Kita langsung mulai saja ya Pak dengan pertanyaan. Ini banyak yang sudah menitip pertanyaan. Monggo silahkan. Ya, saya pengen tanya nih Pak, kan KPK ini umurnya sudah cukup lama nih sebenarnya dan menjadi ujung tombak dan garda depan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, yang saya pengen tahu nih Pak, kenapa kok korupsi di Indonesia belum hilang-hilang juga Pak ya, masih terus ada terus juga. Padahal sudah lama sekali nih orang yang sudah ditangkepin sudah banyak, yang dijeblosin ke penjara sudah banyak, tapi korupsinya nggak hilang-hilang juga gitu. Itu kira-kira kenapa Pak? Korupsi itu adalah kejahatan yang merupakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan atas kekuasaan. Maka sepanjang sejarah kekuasaan, selama kemudian tidak diamanah, tidak dilaksanakan untuk kepentingan publik atau tidak kepentingan rakyatnya, di saat itu kemudian pasti penyelewengannya itu adalah korupsi. Sepanjang sejarah, kalau Anda mempertanyakan KPK saat ini sejak 2004, ini 2021, bisa diperhitung sudah berapa? Sekitar 17 tahun. Nah, sepanjang 17 tahun kok korupsi belum habis. Nah, ini sebenarnya pertanyaan klasik. Di negara-negara manapun juga sampai saat ini ada yang memiliki lembaga atau komisi khusus untuk memberantas korupsi, masih ada korupsinya, maupun yang tidak ada juga masih ada korupsinya. Jadi korupsi adalah kejahatan yang menempel atau limbah dari sebuah kekuasaan yang tidak dilaksanakan secara amanah, maka pada saat itu itulah disebut korupsi. Jadi korupsi adalah penyakit atau masalah dari sebuah kekuasaan. Sepanjang kekuasaan publik itu dilaksanakan untuk kepentingan publik, pada saat itu tidak ada korupsi. Tapi sebaliknya, ketika kekuasaan itu masih dilaksanakan dengan sebersit saja untuk kepentingan lain dari kepentingan publik, pada saat itu sesungguhnya korupsi. Itu jadi bukan hanya korupsi itu bukan tanggung jawab KPK, bukan tanggung jawab jaksa ataupun polisi. Korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab sebuah negara, dimanapun itu berada, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara manapun yang kekuasaannya kemudian diserahkan kepada pemerintahnya. Ketika pemerintahannya tidak demokratis, ketika pemerintahannya tidak transparan, tidak akuntabel, maka pada saat itu korupsi pasti akan terjadi. Yang saya pengen tahu Pak Gufron, kan sebenarnya kalau saya coba pelajari ya, instrumen untuk mengurangi potensi korupsi itu di negara ini sudah sangat baik ya. Di setiap kementerian ada inspektorat jenderal, kemudian juga dibuka aduan dari masyarakat
kepada beberapa kementerian ataupun lembaga-lembaga negara tertentu. Artinya ruang publik untuk melakukan pemantauan terhadap korupsi ini sebenarnya sudah cukup matang gitu loh. Tapi kenapa selalu ada celah-celah seperti tadi ya Pak? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan sudah adanya pengawasan tadi, sudah ada yang berbagai macam instrumen, tapi masih tetap juga terjadi gitu loh? Ya karena begini, pengawasan itu kan mestinya agar seseorang lurus itu kan pengawasan ada dua ya. Pengawasan eksternal, yaitu dari sistem yang Anda sebut ada SPIP, Sistem Pengamanan Internal Pemerintah, ada APIP, ada BPKP, ada BPK, dan di daerah-daerah ada Bawas. Itu yang disebut pengawasan eksternal. Tapi juga seseorang itu menyimpang itu juga karena tidak mampunya dia mengawasi diri dari hatinya, ya, integritasnya. Jadi pada saat itu kemudian ketika tidak ada integritas, jangankan pengawasan eksternal, termasuk di dalamnya ada hukum. Di hadapan orang-orang yang tidak berintegritas, hukum maupun juga pengawasan eksternal itu hanya sebuah tantangan. Oleh karena itu, untuk para penyelenggara negara harus memiliki ketahanan dua hal, ketahanan dari internal maupun ketahanan dari eksternal. Dua-duanya harus kemudian sama-sama jalan. Tidak bisa hanya digantungkan pada ketahanan eksternal, tidak bisa juga hanya disandarkan pada ketahanan internal. Maka ini keduanya harus sama-sama dibangun. Sepanjang keduanya kemudian tidak terbangun, maka pasti kemudian walaupun ada APIP, walaupun ada Bawas ya, Badan Pengawas, walaupun ada APIP, BPK, BPKP, itu semua orang yang sudah punya niatnya mau ingin menyeleweng, jadi tantangan itu ada, pengawasan itu hanya soal tantangan. Iya. Pak Gufron, ini ada pertanyaan nakal sedikit nih Pak, yang sempat ditanyakan kepada saya. Jadi kalau KPK sebelumnya itu kan selalu alat ukur keberhasilannya adalah OTT. Jadi kalau ada orang yang di OTT, apalagi semakin tinggi jabatannya, itu seolah-olah wah ini berhasil nih gitu. Nah, tapi ada juga yang melihat sebenarnya alat ukur keberhasilan itu bukan itu gitu. Alat ukur keberhasilan itu justru adalah pencegahannya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi justru malah tidak berhasil. Kan ada banyak selalu ruang perdebatan publik seperti itu. Kalau sebenarnya Pak, yang benernya itu bagaimana sih Pak supaya kita mengukur oke, kita berhasil nih menangani permasalahan korupsi di Indonesia. Apakah ada titik tengah dari dua kutub ekstrim tadi atau sebenarnya ya dua-duanya harus berjalan atau gimana Pak? Ya, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi sesungguhnya bukan OTT-nya ya. OTT itu hanya sebagai sebuah cara. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan itu ada terapi kejut supaya dia kemudian jera, dan orang lain yang akan melakukan juga kemudian takut untuk melakukan tindak pidana korupsi juga. Jadi OTT itu hanya sebagai instrumen terapi kejut, tetapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya agar apa? Agar tidak ada korupsi. Itu yang penting. Tidak ada korupsi itu indikatornya apa? Indikatornya adalah setiap rupiah dari keuangan negara yang dikumpulkan dari rakyat itu efektif untuk kepentingan rakyat. Itu untuk yang kepentingan keuangan negara. Tapi juga korupsi bukan hanya bicara tentang keuangan negara, korupsi juga bicara apa? Bicara hak sosial politik. Misalnya Anda alumni dari luar negeri masuk kembali ke Indonesia supaya kemudian aksesibel terhadap penyelenggaraan pemerintahan, mau jadi pegawai negeri, mestinya kan diperlakukan sama. Nah, pada saat layanan publik tidak sama, karena ternyata ada suap-suap di dalamnya antara Anda dengan teman-temannya yang sama-sama keluar negeri, lulus kembali ke Indonesia, kadang-kadang tidak diperlakukan sama. Ketika tidak diperlakukan sama, berarti ada hak sosial politik yang tidak adil. Jadi korupsi itu melindungi dua hal, melindungi keuangan negara dan melindungi hak sosial politik.
itu akhir dari tujuan pemberantasan korupsi. Bahwa kemudian ada OTT, itu namanya penindakan, itu adalah salah satu instrumen dari instrumen-instrumen yang lain, yaitu apa? Pencegahan sistemik dan kemudian agar memberikan pembangunan integritas kepada penyelenggara negara. Itu yang menjadi salah satu metodenya. Pertama, menjaga agar penyelenggara negara berintegritas sehingga wewenang dan keuangan negara yang diamanahi kepadanya itu tersampaikan kepada warga negara secara adil dan merata. Itu integritas. Kemudian setelah berintegritas, sistemnya juga dibangun supaya apa? Supaya tidak mampu kemudian penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya. Kemudian baru yang ketiga, pendekatan hukum. Hukum itu yang terakhir. Kalau sudah integritasnya dibangun, sistemnya dikunci, tapi tetap nakal, ya kita tangkap. Itulah OTT yang disebut Anda tadi. Jadi OTT bukan salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya indikator, tapi salah satu indikator dari proses pemberantasan korupsi. Ending akhirnya adalah uang negara dan layanan publik itu adil kepada rakyat. Pak Gufron, ini kalau misalnya melanjutkan nih Pak, ada pertanyaan nakal lagi nih dari publik yang sering muncul. Misalnya, kan KPK itu kalau menyasar orang, pasti tidak mungkin lepas lah jeratnya, karena buktinya sudah lengkap. Bahkan dari beberapa literatur yang saya baca, terkadang kalau melakukan pengawasan orang yang ingin di OTT itu, terkadang sudah berbulan-bulan gitu, sudah diimplan orangnya di dalam. Ini yang saya baca ya Pak, bukan nggak tahu benar atau enggak ya, tapi yang saya baca katanya bahkan sudah diimplan di dalam sistemnya, dimonitor, di tapping, macam-macam lah pokoknya sudah ini. Artinya nggak mungkin bisa lolos lah orang ini. Nah, yang buat kita penasaran nih Pak, sebagai publik, misalnya ada si X, dia sudah di tapping, sudah dimonitor, sudah direkam, artinya kita tahu bahwa dia ini akan melakukan korupsi. Nah, kenapa nggak pada saat kita tahu ada indikasi tadi langsung ada proses pencegahan Pak? Udah nggak usah korupsi deh gitu loh. Kita sudah tapping atau gimana gitu. Kan itu menghindari potensi kerugian negara juga kan. Tapi seolah-olah kita kayak udah kita biarin dulu nih gitu loh. Nanti begitu dia ini lewat batasnya baru nanti kita tangkap. Nah, itu gimana Pak? Kira-kira Pak kalau ada pandangan seperti itu? Ya, itu asumsi Anda. Sebenarnya sebagaimana kita jelaskan tadi, kita telah melakukan proses pencegahan melalui sosialisasi, kampanye dan pendidikan anti korupsi. Itu yang bersifat pendidikan ya. Kemudian juga kita telah membangun sistem supaya tidak dilakukan penyalahgunaan wewenang, baik bicara hak sosial politik maupun keuangan. Itu semua kita lakukan. Jadi kemudian kalau ternyata akan ada tindak pidana korupsi, apakah kemudian KPK seakan-akan membiarkan setelah terjadi, setelah terjerumus baru ditangkap? Oh, tidak juga. Jadi kita tidak membiarkan kemudian orang jatuh dulu, bukan. Jadi yang perlu Anda ketahui, tapping ataupun sadap itu bukan pada saat akan terjadi tindak pidana korupsi, bukan. Korupsinya sudah terjadi. Cuma kita untuk kemudian menangkapnya bahwa kemudian dia akan misalnya begini, saya ya punya wewenang. Penyalahgunaan wewenangnya sudah terjadi. Tinggal yang di-tapping, yang ditangkap itu kapan akan menyerahkan uangnya. Pada saat penyerahan uang itu yang kita tangkap. Gitu. Jadi misalnya saya punya wewenang. Wewenang yang sudah saya salah gunakan itu sudah terjadi sebelumnya, sudah selesai. Tinggal uangnya saja. Pada saat penyerahan uang itu baru kami tangkap. Jadi bukan dibiarkan menyalahgunakan wewenang dulu, bukan. Penyalahgunaan sudah terjadi dulu. Iya. Pak Gufron, ini saya mau bertanya lagi nih Pak. Ini kan kemarin tuh sempat ada demo besar-besaran Pak, dan heboh lah satu Indonesia ini terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Yang katanya KPK tidak independen lagi kalau misalnya dibuat revisi undang-undang. Saya juga secara awam ataupun nanti publik yang menonton acara ini
juga sebenarnya nggak dapat gambaran jelas sih sebenarnya. Kita baca lebih banyak ramenya di TV sih Pak, lebih banyak adu argumennya di TV yang publik sebenarnya nggak begitu paham. Tapi sebagai komisioner KPK sendiri, kalau menurut Pak Gufron yang kita pengen tahu, apakah memang ada dampaknya Pak revisi Undang-Undang KPK ini? Dan dampaknya itu positif atau negatif sih Pak sebenarnya? Gitu. Dalam alam demokratis seperti Indonesia saat ini, membaca sebuah fakta selalu terbelah ya, selalu kemudian ada negatif positifnya begitu. Jadi bagi saya, sebagaimana Anda sebutkan saat ini sebagai penyelenggara atau penegak hukum yang berdasarkan undang-undang yang telah direvisi tersebut, saya memasrahkan saja kepada masyarakat untuk kemudian dinilai begitu ya. Secara artinya saya juga dianggap tidak objektif kalau menilai diri. Gitu. Kecuali Anda menilai saya terima. Gitu. Seperti seandainya saya tidak di posisi saat ini, tentu saya juga akan memberikan komentar-komentar. Tetapi karena saat ini saya ada di dalam, saya kira saya mengatakan A, boleh jadi Anda mengatakan B, boleh jadi orang luar juga mengatakan C. Oleh karena itu, saya tidak akan masuk pada perdebatan yang bersifat subjektif seperti itu. Saya pasrah kepada Anda saja. Tapi Pak, kalau misalnya boleh jujur, apa benar Pak, katanya dengan adanya Dewas KPK itu ini menghambat kerja cepat KPK selama ini gitu? Ya. Setiap ada perizinan, tentu mungkin menambah prosedur, itu iya. Yang semula Anda mau beli bakso tidak perlu izin, kemudian sekarang harus izin dari ayah ibunya, pasti kemudian itu dianggap prosedural ya. Iya. Tetapi pertanyaannya sesungguhnya ini kan ranah kepentingan publik ya. Kalau kemudian melakukan sesuatu tanpa prosedur, tanpa pengawasan, ya resikonya mungkin efektif, tapi juga resikonya mungkin tersalahgunakan. Oleh karena itu, Dewas itu kepentingannya untuk itu. Jadi prosedural, unprosedural itu tergantung pada kepentingan. Kalau ternyata kepentingannya mewajibkan, saya kira izin itu sesuatu hal yang perlu, yang wajib ada. Oke. Nah, ini Pak, ini juga ada banyak nih perdebatan publik ataupun pertanyaan dari publik terkait dengan katanya ya Pak, yang kita dengar nih Pak dari publik, yang kita dengar katanya itu orang yang ditangkap oleh KPK itu pasti ada unsur politiknya gitu. Maksudnya saya itu adalah kalau orang terkena OTT itu selalu kadang publik mengafiliasikan dengan ini si partai ini nih, berarti KPK sedang ingin menghajar pemerintah atau KPK sedang ingin menghajar oposisi. Itu sebenarnya Pak, bagaimana sih Pak pandangan-pandangan publik seperti itu gitu loh? KPK itu menegakkan hukum kepada dua subjek, yaitu aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Sementara pihak lain, misalnya ada swasta dan lain-lain, itu karena terikut pada dua subjek itu. Jadi penyelenggara negara itu tentu adalah insan-insan politikus. Tidak ada penyelenggara negara itu yang tidak berbasis parpol. Jadi bagi KPK, bahwa yang ditangkap KPK itu parpol X, parpol Y, itu mungkin gitu, karena memang penyelenggara negara basisnya rekrutmennya dari parpol. Tidak ada yang kemudian tidak dari parpol. Tapi di hadapan KPK bukan parpolnya, bukan warna-warni atribut parpolnya, bukan. Tetapi adalah penyelenggara negara yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana korupsi. Jadi perkaranya apakah ini X, parpolnya parpol warnanya merah, putih, kuning, hijau, itu bagi KPK tidak dilihat. Mungkin saja partai X, partai Y, tapi kalau tidak memenuhi unsur ya tidak akan kami tangkap gitu. Tapi sebaliknya,
partai pemerintah, partai oposisi dan lain-lain. Di KPK tidak ada itu. Di KPK adalah subjek hukum, warga negara yang memenuhi perbuatan tidak pidana korupsi, maka semuanya oleh KPK akan dilakukan penegakan hukum. Bahwa kemudian ditafsir ini sedang mengarah ke warna ini, ke warna itu, sesungguhnya itu semua karena faktanya saja gitu. Kalau tidak memenuhi fakta, tidak memenuhi unsur, ya tidak akan kami apa-apakan. Jadi sebenarnya clean and clear ya Pak ya, nggak ada urusan dia dari partai mana, begitu dia penyelenggara negara, aparat hukum, melanggar hukum ya ditangkap saja gitu, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, jadi murni gitu ya Pak. Ada pertimbangan lain, jadi fungsi hukum itu fungsi menjadi indikator dan ukuran ya. Apakah warga negara itu legal atau ilegal? Nah, ketika yang ilegal itu pertama misalnya ini dilaporkan oleh partai lain atau partainya sendiri, itu bagi KPK tidak soal. Dilaporkan siapapun, kalau memenuhi ketentuan syarat unsur-unsur tidak pidana, ya kami tangkap. Tapi sebaliknya, walaupun didorong oleh siapapun, dilaporkan siapapun, tapi tidak memenuhi unsur, ya KPK tidak bisa nangkap juga. Begitu. Nah ini Pak, buat untuk nanti penonton channel ini yang buat mereka belajar juga. Misalnya nih Pak, kita nih melihat ada potensi korupsi, atau kita melihat bahkan di depan mata kita ada korupsi. Kemudian kita melapor ke KPK. Itu tuh apa sih Pak tahapan selanjutnya yang terjadi ketika kami melaporkan informasi tersebut, dan bagaimana KPK memverifikasi informasi tersebut Pak? Ini mungkin untuk buat penonton di channel ini nanti yang lihat. Ya, jadi masyarakat itu siapapun berhak melaporkan atas informasi yang ia lihat, ia dengar, bahkan ia alami sendiri karena korban misalnya ya, untuk melaporkan kepada KPK. Ke KPK kemudian diterima oleh unit apa? Diterima oleh unit layanan pengaduan dan pelaporan masyarakat. Nah, seperti JS lah ya. Nah, unit layanan pelaporan dan pengaduan masyarakat. Itu yang akan menerima. Kemudian ketika diterima oleh unit layanan pengaduan dan pelaporan masyarakat, akan dianalisa ini sesungguhnya dugaan tidak pidana korupsi atau bukan. Kalau ternyata misalnya ada maladministrasi, ada penyalahgunaan yang lain-lain tapi bukan korupsi, tentu kemudian dilimpahkan kepada aparat yang berwenang. Misalnya ke siapa? Mungkin kepada kejaksaan, mungkin kepada kepolisian, mungkin ke Ombudsman Republik Indonesia, atau bahkan ke atasannya, kalau ternyata tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kalau ternyata tindak pidana korupsi, dianalisa lebih lanjut. Apakah tindak pidana korupsi tersebut merupakan wewenang KPK atau tidak? Kalau wewenang KPK, indikatornya ada 3. Yaitu pelakunya adalah aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara, atau yang kedua merugikan keuangan negara 1 miliar ke atas. Karena ada kalanya tipikor tapi di bawah 1 M. Ada kalanya tipikor tapi bukan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Maka yang begini benar tipikor tapi kami limpahkan ke kepolisian atau kejaksaan. Kalau yang merupakan wewenang KPK baru naik kemudian ke penyelidikan, ke unit penyelidikan. Di unit penyelidikan ini ditentukan apa? Ditentukan apakah clear merupakan dugaan tidak pidana korupsi. Kalau sudah dinyatakan sebagai dugaan tidak pidana korupsi yang wewenang KPK, baru kemudian dicari 2 hal, alat bukti dan siapa tersangkanya. Ini unit penyelidikan. Kalau sudah ditemukan 2 alat bukti dan kemudian siapa tersangkanya, baru naik ke penyidikan. Ke penyidikan baru pemberkasan untuk membuat terang tindak pidana korupsinya, tersangkanya, dan 2 dukung alat buktinya. Setelah diberkas, maka kemudian dilimpahkan ke penuntutan. Penuntutan itu untuk kemudian apa?
untuk mendakwa pasalnya pasal apa, dan kemudian persiapan di persidangan yang akan dibuka di muka umum di hadapan hakim. Maka kemudian sidang berlanjut sampai kemudian upaya-upaya hukum, mulai banding, kasasi, sampai PK. Kalau sudah inkrah, baru kemudian dilakukan eksekusi. Begitu yang dapat kami sampaikan. Jadi masyarakat yang melaporkan KPK, yang penting lapor kepada unit layan pengaduan dan pelaporan masyarakat. Di situ kemudian akan ditanya apa tentang pengetahuannya, apa kalau kemudian bukti-buktinya yang dia punya. Kalaupun tidak punya, bisa menunjuk bahwa ini yang tahu ini, Pak. Alat buktinya ada di sana, Pak. Maka kami yang akan kemudian menindaklanjuti. Dan setiap tahapan ini semua, mulai dari unit pengaduan dan layanan pelaporan masyarakat, sampai ke penyelidikan, sampai ke penuntutan, sampai ke sidang, kepada pelapor selalu kami update progres tahapannya. Itu yang dapat. Jadi pasti diproses ya Pak, tidak ada laporan yang menggantung tuh, nggak ada ya, pasti akan diproses ke KPK ya. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman para penonton channel Jalar Nusantara ini, kalau melihat ada korupsi segera laporkan ke KPK nih, karena kita pengen bangsa ini pasti lebih baik dan lebih bersih. Nah Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, ini pertanyaan yang agak nakal sedikit juga nih Pak. Jadi kan banyak gosip Pak di luaran yang katanya penyidik KPK itu ada 2 jenis. Ada yang polisi India dan polisi Taliban. Nah, sebenarnya di dalamnya itu gimana sih Pak? Apakah benar ada hal-hal seperti itu atau itu hanya gosip yang beredar di luar aja Pak? Saya sekali lagi terhadap stereotip terhadap penyelidik kami, ya kami tidak bisa tidak. Saya kurang tahu juga indikator Taliban bagaimana, indikator India bagaimana. Mungkin ke mereka yang memberi label-label itu dipertanyakan. Siap. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak dari salah satu teman. Dia bilang mohon jika memungkinkan dieksplor seberapa hebatnya tekanan yang menyerang para pendekar KPK dan bagaimana cara mantap KPK untuk menjaga integritas di hadapan dengan besarnya tekanan dari dalam maupun luar dalam penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Jadi seberapa besar Pak sebenarnya tekanan dan godaan yang mungkin selama ini sampai ke Pak Gufron nih sebagai Wakil Ketua KPK Pak? Tekanan itu ya namanya kita bekerja, namanya kita beraktivitas, selalu ada tantangannya. Jadi orang berlayar itu pasti ada angin yang menerpa. Kecuali orang tidur yang tidak ada angin yang menerpa. Oleh karena itu, setiap kita bekerja, apapun itu levelnya pasti ada tantangan. Lantas bagaimana sih sebenarnya KPK mengatasi tantangan itu? Di kita pertama, semua level itu ada segregation duty-nya ya, ada tahapan yang tiap tahapan itu ada pertanggungjawabannya. Antar unit saya misalnya dengan rekan-rekan saya itu saling terbuka dan juga diawasi atasan itu untuk penyelidik ya, penyelidik termasuk juga ke atas. Nah, begitupun di kami kan levelnya ada satgas penyelidik, di atasnya ada direktur. Kalau proses ini naik ke penyidikan ada satgasnya, ada direktur yang ngawasi juga. Begitupun berjenjang dari direktur ke deputi ke pimpinan. Pimpinan saat ini berlima, ada dewas yang ngawasi. Nah, itulah kemudian yang mengakibatkan kita itu selalu merasa bahwa setiap keputusan kita itu diketahui banyak orang, minimal horizontal maupun pengawasnya masing-masing. Itu yang mengakibatkan sebenarnya kita tidak bukan berarti kita kemudian bebas dari intervensi ya, bukan berarti kemudian tidak ada tantangan, tetapi karena semuanya transparan dan semuanya ada pertanggungjawabannya, maka sistem ini yang mengakibatkan kita terjaga integritasnya. Tidak ada sesuatu keputusan yang kemudian diambil sendiri.
Satgas itu isinya sekitar 20 orang. Antara 10 sampai 20 orang. Jadi untuk memutus naik tidaknya di level Satgas saja sudah dimusyawarahkan terhadap anggota Satgas. Ada direkturnya. Naik lagi ke penyidikan, ada Satgas penyidikan, ada direkturnya. Naik kemudian ke deputi, direktur ke deputi, ada pimpinan yang ngawasi. Kemudian untuk naikkan ada expose. Setelah itu kemudian ada dewan pengawas. Jadi sistem itu yang mengakibatkan kita merasa kita bekerja bersama-sama sehingga tidak ada yang kemudian merasa tertempa, terhambat sendirian karena kita kolektif kolegial. Pak, ini kalau ada pertanyaan awam nih Pak dari publik, setidaknya kayak saya lah awam. Kan kita tahu Pak, orang yang punya potensi untuk melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan Pak. Jadi ibaratnya kalau orang nggak punya kekuasaan, ya mungkin dia bisa juga korupsi, tapi secara logika sih seharusnya nggak terlalu nggak terlalu besar lah peluangnya kalau dia nggak punya kekuasaan. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa selama ini juga trennya kan selalu orang-orang yang punya kekuasaan yang melakukan korupsi, itu kenapa nggak KPK sadap semua aja sih Pak, teleponnya gitu misalnya? Kita melakukan penyadapan itu kan by law, re justisia. Jadi kalau tidak ada laporan, tidak ada dugaan bahwa Anda misalnya pelaku tipikor, Anda memiliki hak privasi untuk berkomunikasi dan tidak boleh disadap oleh siapapun. Itulah negara hukum. Hak negara hukum itu melindungi hak pribadi warga negaranya. Sampai oleh hukum diterobos karena ada dugaan tidak pidana korupsi. Kalau tidak ada dugaan tidak pidana korupsi, tidak boleh warga negara itu disadap. Jadi nggak boleh semaunya gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada permintaan, udah disadap aja tuh semua pejabat negara. Nggak boleh seperti itu ya Pak ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak ada alasan yang membenarkan untuk menyadap, maka tidak boleh ada penyadapan. Karena hak privasi untuk berkomunikasi dilindungi oleh Konstitusi Bangsa Indonesia. Sampai kapan? Sampai kemudian ada yang melaporkan bahwa ternyata dia akan melakukan tindak pidana korupsi atau telah melakukan korupsi. Maka KPK melakukan penyadapan. Sepanjang tidak ada laporan, tentu tidak boleh ada penyadapan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Kan kita tahu bahwa korupsi ini harus ditangani sejak dini nih, dan proses pencegahan, informasi ke publik tentang penanganan budaya korupsi dan lain-lain ini menjadi satu hal yang sebenarnya juga sama pentingnya seperti yang Pak Gufron tadi sampaikan dengan OTT itu sendiri. Selama ini apa Pak yang sudah dilakukan oleh KPK terkait dengan penginformasian ke publik tentang bahaya korupsi, potensi korupsi, dan lain-lain? KPK sebagaimana disampaikan di awal, tugasnya itu mulai dari melakukan pencegahan, kemudian koordinasi, kemudian monitoring penyelenggaraan pemerintahan, kemudian supervisi terhadap penegakan hukum. Kemudian yang kelima, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang keenam, melakukan eksekusi. Itu semua adalah wewenang yang diberikan negara kepada KPK. Kalau mau di klaster lebih sederhana, KPK untuk memberantas korupsi dengan 3 metode pendidikan. Untuk apa? Supaya para penyelenggara negara sadar bahwa wewenangnya itu untuk kepentingan publik, jangan korup, supaya sadar tidak untuk melakukan korupsi. Kemudian itu adalah untuk membangun karakter, membangun integritas, membangun pengawasan internal dari diri penyelenggara negara. Kedua, dari sistem, agar penyalahgunaan wewenang itu tidak terjadi dalam pengelolaan keuangan negara dan layanan publik. Sistemnya supaya mengunci, membatasi
supaya kemudian wewenang tidak bisa disalahgunakan. Itu yang disebut pencegahan sistem. Baru yang ketiga, melakukan penindakan hukum. Itu semua kami lakukan sebanding, seimbang ya. Tidak kemudian dianggap saat ini menguatkan pencegahan, kemudian mengendorkan penindakan, tidak. Kalau tentu di masa damai, di masa tidak ada apa-apa, kita melakukan pendidikan masyarakat, tidak melakukan pencegahan melalui sistem, misalnya apa? Pelayanan satu pintu perizinan di beberapa daerah, kemudian penggunaan NIK dari dalam bansos supaya terpertanggungjawabkan jelas kepada siapa diberikan, gitu ya. Itu semua sistem. Ada pendidikan apa yang kami lakukan? Mulai dari peserta didik dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai kepada lembaga-lembaga pendidikan kedinasan. Apa dinas? Ya mulai STAN, Caba, Akpol, Akabri ya. Nah, dan semua lembaga, supaya apa? Karena ini kan lembaga pendidikan yang akan mencetak para penyelenggara negara. Kita masuk mulai dari SD sampai kepada lembaga kedinasan. Termasuk juga kita melakukan insersi kepada kurikulum pendidikan kader parpol. Parpol sekarang ada lembaga-lembaga pendidikannya ya. Itu kemudian kami masuk insersi supaya calon-calon para legislator maupun eksekutif itu kan disekolahkan di lembaganya masing-masing, di parpolnya masing-masing. Maka untuk kemudian mereka berintegritas, kami masuk memberikan materi-materi anti korupsi. Itu untuk pembangunan karakter integritas anti korupsi. Sistem sebagaimana tadi saya sampaikan, mulai dari manajemen keuangan negara, manajemen aset barang milik negara maupun barang milik daerah, layanan publik misalnya perizinan, pengadaan barang dan jasa, SDM, mulai dari rekrutmen PNS, mutasi, pembinaan karir dan lain-lain. Itu semua adalah area-area yang rentan korup. Oleh karena itu kami masuk ke dalamnya. Baru kalau kemudian sudah kami sosialisasi kampanye dan pendidikan, sudah sistemnya kami benahi, tapi masih tetap nyari lubang-lubang untuk kemudian korup. Tentu kalau kemudian kami jumpai yang masih korup, kami kemudian lakukan penindakan, kami tangkap. Bagaimana telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Begitu ya strategi KPK. Baik, terima kasih Pak Gufron atas waktunya. Saya pikir ini informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Jalar Nusantara, dan sebagaimana tadi Pak Gufron sampaikan bahwa korupsi ini adalah musuh bersama nih yang harus kita tangani. Tidak hanya jadi kewajibannya KPK ataupun penegak hukum, tapi kita semua berperan dalam upaya menangani korupsi ini. Sekali lagi kami Pak, dan nanti videonya juga kami pasang di channel Jalar Nusantara. Alhamdulillah Pak, di channel Jalar Nusantara ini mulai dari Pak Dahlan Iskan sampai kemudian Pak Pratikno, kemudian sekarang ada Pak Gufron, dan juga ada berbagai macam tokoh publik yang lain yang berkenan untuk berbagi ilmunya dan semoga memberikan manfaat secara luas buat masyarakat. Terima kasih Pak Gufron, semoga sehat selalu Pak, jaga kesehatan. Bapak mendapat amanah besar nih untuk menangani korupsi di Indonesia. Doa kami selalu bersama Pak Gufron, semoga sehat selalu dan maju terus Pak pemberantasan korupsi di Indonesia Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Gufron sekali lagi waktunya.